lagi sama Miss Magic yang mau ajakin Magic Fivers ikutin cerita baru Magic 5 Season 4 episode 736. Lebih menegangkan, lebih seru, dan yang pasti bikin Magic Fivers semakin baper. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Magic 5 membahas kematian Lisa. Apalagi kelakuan Lisa sangat amat janggal. Bahkan Lisa berakhir memberikan petunjuk Magic Fivers. Kayak ini tuh ada hubungannya sama Jasmine gitu. Dan tadi juga dia tuh sempat mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Habis itu orang-orang pada nge-videoin dia dan dia sekarang viral di sosmed. Yang gue bingung itu ya, kenapa dia tuh kayak nggak bisa berhenti gitu loh. Kayak ada seseorang yang mempengaruhi dia, tapi gue nggak tahu siapa. Dia juga sih, agak aneh tuh. Lu juga ngerasa gitu no, Sya? Gue juga belum bisa mastiin. Gue belum dapat bayangan apa-apa juga. Tapi yang terakhir gue dengar, dia bilang dia kayak ngeliat perempuan di cermin berpakaian seperti ratu. Gara-gara membahas soal ratu sesuai petunjuk yang dikasih Lisa, jadi buat Magic 5 was-was. Apalagi kalau ratu itu mungkin aja ratu kegelapan. Tapi kan emang iya Magic Fivers. Apa jangan-jangan apaan? Sosok ratu yang dibilang menyeramkan itu ratu kegelapan. Nih. Jadi mencari tahu kepada Abi Fajar. Betapa kagetnya mereka melihat ruang rahasia Abi Fajar. Itu semua biar mereka bisa ngobrol dengan bebas. Ternyata Abi Fajar memberitahu soal bahaya yang akan mereka hadapi. Terutama para pasukan Ratu Kegelapan. Gaswat banget, Magic 5 dalam bahaya. Ratu Kegelapan itu mempunyai pasukan 5 jiwa kegelapan. Dan sepertinya satu persatu akan muncul karena mereka itu sudah menemukan rumahnya. Terus 5 jiwa kegelapan itu siapa, Abi? Abi belum bisa memastikan. Tapi yang pasti, mereka itu mempunyai tanda lahir yang berbentuk lingkaran api. Secara kasat mata, itu tidak terlihat. Cuma di saat tertentu. Siapa yang jadi rumahnya itu, Bi? Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya lawan kalian itulah benar-benar berbeda dan sangat berbahaya. Bentar. Apa mungkin salah satu dari kita bisa jadi rumah juga? Untuk kalian berlima, Abi belum bisa menjawab. Tapi yang pasti, kalian harus bersatu dan kuat untuk menghindari itu semua. Karena apa? Jiwa kegelapan itu terus-menerus akan mempengaruhi kalian. Kalau mereka berhasil mempengaruhi salah satu dari kalian ini, kegelapan semakin menang. Tapi di luar dari kalian, itu sangat besar kemungkinannya bisa dipengaruhi jiwa kegelapan. Di luar kita, apa Dika? Karena yang lain harus berhati-hati sama Dika, malah membuat Rasya marah. Apalagi dia yakin banget kalau Dika nggak akan mungkin ngelakuin itu. Ini sangat besar kemungkinannya, sangat berpengaruh. Dan semua kemungkinan itu pasti akan terjadi. Tapi kalau soal kemungkinan yang ini kayaknya nggak bakal, Bibi. Dika itu nggak seperti apa yang Abi sama Naura pikirin. Beda jauh. Dika tuh orang yang baik, Abi. Nggak mungkin Dika ngelakuin hal jahat. Syah, gue setuju. Kita cuma hati-hati aja kok. Kita nggak ada maksud kalau misalnya ngomong Dika itu kemungkinan bisa jadi jahat. I was just thinking. Kayaknya obrolan ini udah nggak ada tujuannya lagi deh.
Rasha duluan ya, Abi. Rasha jadi kepikiran sama omongan saudara-saudaranya. Tapi tiba-tiba aja sumber pikiran Rasha malah berusaha menenangkannya. Mana mungkin Rasha cerita kalau dia tidak terima Dika yang dikata jahat. Sedangkan Irsya dan Gibran benar-benar jadi memikirkan soal jiwa jahat yang menjadi pasukan Ratu Kegelapan. Oh, bahaya banget gak sih ini Magic Fivers? Rasha memberitahu Dika soal pikirannya. Tapi bisa-bisanya ya, kok Dika malah drama playing victim gitu? Bisa-bisanya dia ngomong gitu sampai mau keluar dari rumah Abi Fajar. Gue gak tahu mau ngomong apa lagi. Mungkin karena gue orang luar. Kayak gue dianggap jahat. Ya gue harus buktiin apa lagi? Apa mereka harus tanyain gue? Maksud lo ngomong kayak gitu gimana? Gue udah ngalah ngendelain cinta gue buat Adara. Gue juga udah nolongin Abi Fajar tanpa peduli nyawa gue. Tapi mau gimana pun, gue bakal gak dianggap juga sama kalian. Mau gimana lagi, Syah? Gue harap lu gak marahin Naura atau Abi Fajar. Gue sadar, mau sampai ke apapun itu, gue gak bakal dianggap. Gue juga udah pikir, gue bakal keluar dari rumah Abi Fajar. Maksud lo apaan ngomong kayak gitu? Mau sampai kapanpun, pokoknya lo harus tetap tinggal sama gue dan semua saudara gue apapun yang terjadi sama. Dan lo gak bisa bikin keputusan saya enaknya sendiri kayak gini lah. Gue bukan anak kecil lagi, Syah. Gue udah besar. Gue bakal kebuktiin sama Naura sama Abi Fajar kalau tuh orang baik. Dan lu tuh gak seperti apa yang mereka pikirkan. Jadi lu gak usah khawatir deh. Miss Magic takut banget kalau Dika akan menusuk Rasha dari belakang. Rasha dan Gibran berusaha mencari tahu soal rumah dari jiwa pasukan Ratu Kegelapan. Apalagi udah beberapa terjadi hal aneh di rumah sakit. Mereka Buku Sakti! mau cari tahu ke Buku Sakti. Tapi Buku Sakti malah gak muncul. Yang pertama, itu orang-orang yang koma. Terus yang kedua, orang-orang yang koma itu nggak punya biaya buat bayar perawatannya. Karena mereka nggak punya keluarga atau sanak saudara. Dan yang ketiga, ada kejadian-kejadian aneh dan janggal di rumah sakit. Benar. Dari semua kemungkinan yang udah disebutkan tadi, itu ada kesinambungan. Di lain sisi, Miss Magic jadi takut melihat Jasmine. Sepertinya dia memang benar-benar di bawah pengaruh Ratu Kegelapan. Magic Five memang pergi ke kantor mereka. Tapi Dika malah gak mau ikut. Kok Miss Magic malah curiga ya? Mengetahui Dika yang sakit. Makanya Adara mau ngecek dulu. Adara yang mau membuatkan sup malah ada-ada aja. Dia hampir celaka. Untung aja ada Dika yang nolongin Adara. Tapi kenapa sih Dika selalu membahas hal itu lagi? Dik, kamu tuh gak perlu kayak gitu. Gak selamanya kamu mengorbankan diri kamu sendiri untuk orang lain. Aku sampai lupa seperti apa rasanya kalau tubuh lagi sakit. Setelah melalui sakitnya, harus dipisahkan saat lagi sayang-sayangnya. Aku jatuh cinta. Jadi jangan ragukan sayang aku ke kamu. Karena aku lebih mau melewati hal-hal yang buruk dan ngorbanin diri aku demi kamu, Adara. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Oh, Magic Fivers. Adara yang mau menyerap rasa sakit Dika malah gak bisa. Pasti ini semua karena Dika yang dipengaruhi Ratu Kegelapan. Adara! Kamu kenapa? Aku gak apa-apa, Dik. Tapi kenapa ya? Aku gak bisa serap rasa sakit kamu dan aku tiba-tiba mental. Gara-gara gak bisa menyerap rasa sakit Dika, membuat Adara jadi heran. Tapi dia gak mau cerita ke siapa-siapa. Duh, gaswat deh Magic Fivers. Dika lagi-lagi dipengaruhi Ratu Kegelapan. Bahaya banget gak sih ini? Adara masih cinta banget sama lo. Manfaatin itu dan hati-hati.
Adara nggak bisa serap rasa sakit lu. Karena lu adalah pintu gerbang kegelapan. Lu akan jadi pemimpin dan lebih hebat dari Rasya. Tapi ingat, jangan sampai Adara dan yang lain curiga. Karena orang baik biasanya terlalu naif dan pakai hati. Sementara lu tuh pintar dan gak pakai hati, tapi pakai otak. Mau sampai kapan lu jadi bayangannya Rasya? Jangan mau. Gua gak akan mau. Aduh, kenapa sih? Rasya masih aja diamin Naura. Di lain sisi, gaswat deh ini Magic Fivers. Jasmine mencari mangsa untuk menggunakan ilmunya. Rasya dan Gibran yang memberitahu soal kejadian rumah sakit malah buat Rasya dan Naura berdebat. Nah, sekarang Abi Fajar lagi mau coba cari tahu ke beberapa rumah sakit dan lagi nyari orang-orang yang lagi koma juga. Kayak remaja-remaja gitu. Dan para remaja yang koma itu nggak ada biaya atau nggak ada yang biayain gitu. Berarti nggak ada hubungannya dong sama Dika. Itu tuh buat orang yang udah sering curigaan tapi padahal belum tentu bener. Mulai deh nih. Biasa deh, pasangan. Gip, bilangin Naura suruh operin botol minum gua. Ngomong sendiri lah, player. Shit, bilangin ke si orang itu. Kalau emang dia mau minumannya, ambil dari tengah. Kalau dia nggak mau ngambil sendiri, lo aja ngambilin ogah gua. Oh gua, kan lo lebih mana? Bukain jangan lupa tutup botolnya. Iya ya kali lo teguh kepake tutupan, mana bisa minum. Lo telan aja sebotol-botolnya sekalian. Au, sebotol minuman. Kesel banget gue, plenger. Nih. Makasih, bilangin. Manja banget. Pak, mau bersihin kaca mobil? Enggak, Dek. Makasih ya. Dari mana gue bisa dapet uang ya? Gue mau minta bapak juga nggak tega. Kak, mau lap kaca mobilnya? Syat, kasih tahu Rasya, suruh perempuan itu bersihin kaca mobilnya soal dia lagi butuh duit. Oh, Syah. Ini suruh bersihin kaca mobil aja sama bayar, kata Naura. Hah? Tapi walaupun gitu, Miss Magic jadi terharu melihat Magic Five yang masih berbuat baik kepada anak yang membutuhkan. Tapi kok, kenapa saat mengerjakannya, anak itu jadi kabur? Pasti karena Jasmine yang mempengaruhinya. Kenapa kamu menjadi orang susah? Kamu berhak untuk bersenang-senang. Kamu pantas untuk mendapatkan itu. Liz, itu kenapa dia malah kayak ketakutan terus agak mundur gitu? Kok malah pergi? Aneh deh. Kenapa dia tiba-tiba ketakutan?
jangan mau terima begitu saja. Karena hakmu untuk bersenang-senang. Gak hanya Jasmine di sana, ada Reza juga di sana. Apa-apaan ini? Mereka jadi bersatu karena kekuatan jahatnya. Reza jadi mempengaruhi emosi anak itu. Dia anak orang gak punya, tapi maksain buat ngikut acara tahunan sekolah. Makanya dia kerja serabutan supaya dapetin uang. Lo lihat aja, gue bakal bangkitin emosi dia dengan cara gue. Anak tukang pijit lu. Bisa pijitin gue nggak? Bokap gue juga nyari tukang pijit tuh. Tapi emang bisa cari alamatnya? Kan gak bisa lihat. Kemiskinan udah bikin lo terhina kan? Masa lo juga nggak bisa ikut acara tahunan kelas lo? Lo mau diketawain anak-anak temen sekelas lo? Lampu di rumah mati, gara-gara bapak belum bayar listrik. Tapi untung dekat rumah ada lampu jalanan ini. Nyuri aja. Itu cara instan buat dapetin banyak duit. Wajar loh kalau lo mencuri. Karena di harta orang-orang berada, ada hak lo sebagai orang gak punya. Sih? Berhasil. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Peace Magic!